Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang senantiasa diberkati. Salam damai penuh sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, di pagi ini kita bertemu kembali dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Sabtu 11 Oktober 2025 yang kami beri judul Teguh dalam Kristus. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu mohon penyertaan Tuhan di dalam doa agar kuasa Roh Kudus yang berkarya untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan yang Maha Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di pagi ini kami akan menerima sapaan firman-Mu. Mohon Tuhan kuduskan hati dan jalan pikiran kami, sehingga kami, Tuhan mampukan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, untuk dapat kami melakukannya dalam kehidupan serta menjadikan berkat yang menguatkan iman di dalam kami akan melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, bacaan kitab pagi hari ini terambil dari Yudas 1 ayat yang ke-17 hingga ke-23. Yudas 1 ayat yang ke-17 hingga ke-23. Namun saya akan membacakan natsnya dari ayat yang ke-20 yang demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sungguh kita merasa miris melihat kehidupan yang seperti sekarang ini, yang semakin berat kenyataannya, banyaknya kesulitan hidup yang kita hadapi, maupun tantangan yang menghadang bagi manusia, termasuk bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita mendengar adanya bencana alam terjadi di mana-mana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus yang menghiasi kehidupan manusia. Moralitas semakin menurun, banyaknya orang yang terlalu mudah berbuat korupsi, melakukan seks bebas, terjadinya pergolakan politik karena ambisi kekuasaan, peperangan dan perpecahan yang semakin merajalela. Bahkan ada yang terjebak ke dalam ajaran sesat yang bermunculan, maupun tergoda oleh investasi bodong, judi online, maupun terjerat oleh pinjol karena demi memenuhi gaya hidup dan melakukan jalan pintas yang sangat menyesatkan, dan juga berusaha untuk mempengaruhi serta menjerat orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tanpa dasar kebenaran yang kuat, maka bisa saja orang percaya tergelincir dan tersesat dengan keduniawian tersebut tadi, hanya untuk memenuhi gaya hidup. Namun bagi kita orang percaya yang tetap kuat, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, serta sebagai dasar yang kuat dalam kehidupannya, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segalanya, maka ia tentu akan terus bersinar
dan kehidupannya akan selalu berdampak baik. Hidupnya akan senantiasa memuliakan Tuhan serta menyenangkan hatinya Tuhan. Maka bersediakah kita semua menjadi orang yang teguh di dalam Kristus? Sudah pasti, kita sebagai orang percaya akan menjawab, ya, bersedia. Dalam konteks ini, Yudas mengajarkan serta mengingatkan jemaat Tuhan untuk membangun diri dan bertumbuh di atas dasar iman yang paling suci, atau dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Berdoa di dalam Roh Kudus, yaitu meminta kemampuan Roh Kudus dalam berdoa untuk menerima tuntunan, pemeliharaan dalam kehidupan berdoa kita. Hidup dalam lingkaran kasih Allah, yaitu yang mendasari perilaku dengan kasih Kristus, Sang Juru Selamat sebagai penolong sejati. Bagi kita semua orang percaya yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, yaitu yang menantikan kedatangannya untuk memperoleh kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama belajar untuk merelakan dan tunduk pimpinan Roh Kudus ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pilihan Tuhan, sehingga akan diberikannya pada kita, yaitu kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang semakin hari semakin bertambah sulit. Mari kita sebagai orang percaya pilihan Tuhan, meskipun situasi yang seperti sekarang saat ini, sekalipun banyak kesulitan dan rintangan hidup menghadang, tetaplah teguh dalam Kristus, tetap selalu memiliki iman yang kuat dan tangguh, tekun di dalam doa, dan senantiasa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarkanlah kami semakin teguh dan semakin tangguh oleh karena firman-Mu untuk hidup di dalam Kristus. Kasih dan kuasa-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga iman kami tidak mudah runtuh di setiap rintangan yang menyulitkan. Mohon penyertaan Tuhan di dalam kami akan menjalani seluruh kegiatan dan aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkenan untuk memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini yang menjadikan berkat, menguatkan iman kami. Di dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.